kita persiapkan semua-muanya. Bagaimana kita berbahagia, senang rasanya ketika menuju Idul Fitri, hari kemenangan. Cuma jemaah, para tamu undangan Allah yang semuliakan, pekahkah hati kita? Pernahkah juga kita melihat ada di sebelah kiri kanan rumah kita, di belakang rumah kita, jauh di sudut-sudut kampung kita itu ada sebuah rumah yang kecil, yang atapnya hampir bocor, yang dindingnya hampir runtuh. Di sana ada janda-janda tua, orang-orang miskin, anak-anak yatim, yang mereka dari kejauhan hanya melihat saja kita sedang berbangga-bangga, sedang berpesta, menyiapkan diri untuk menuju Idul Fitri, tapi mereka hanya bisa merintih. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hadama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ma'asyiral muslimin, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jamaah salat Id, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, pertama sekali mari sama-sama kita sampaikan rasa dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah, sekurang-kurangnya alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari yang cerah yang penuh barokah ini, semua kita yang hadir di dalam masjid ini telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bisa sama-sama kita menjalani 30 hari, 1 bulan penuh kita digambleng, dibina dengan ibadah puasa yang kita kerjakan, sehingga sampailah pada pagi hari yang penuh barokah ini kita juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat para tamu undangan Allah yang semuliakan, ini tentu merupakan nikmat yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kita yang hadir, yang duduk di dalam masjid ini. Ini merupakan nikmat yang tak terhingga diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Yang nikmat yang kita rasakan pada kesempatan kali ini belum tentu dimiliki oleh semua orang. Mungkin masih bisa kita lihat ada orang-orang yang tak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala
beberapa dari di antara keluarga, teman, kenalan kita menjelang beberapa hari menuju hari raya, hari kemenangan yang kita rindukan ini, tetapi mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga di antara saudara-saudara para kenalan-kenalan kita ketika tadi malam takbir berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pada saat itu juga kehidupan mereka diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang tak berapa lama lagi menuju hari kemenangan sebagaimana yang kita rindukan hari ini, tetapi di antara mereka tidak lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada juga di antara orang-orang kenalan kita sampai jam ini, sampai detik ini, menit ini, ketika kita bersama-sama memakai pakaian yang baru dengan pakaian yang serba enak, kemudian semangat kita menuju lapangan masjid musola untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Id, tapi mereka hanya bisa meneteskan air mata. Mereka tak kuat lagi ikut bersama-sama dengan kita. Ada yang diberikan penyakit, ada masa tua, mereka tak sanggup lagi sebagaimana yang kita alami hari ini. Oleh sebab itu jemaah salat Id yang saya muliakan, bersyukurlah kepada Allah ketika Ramadan selesai kita laksanakan, dan pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mana lagi nikmat Tuhan yang engkau dustakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id para tamu undangan Allah yang saya muliakan. Kemudian selanjutnya mari sama-sama pada hari yang barokah, pada hari yang agung, yang sama-sama kita berbahagia di dalamnya. Jangan lupa banyak-banyak kita sebut nama kekasih kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat Id para tamu undangan Allah yang saya muliakan, berkat perjuangan beliaulah, jerih payah beliaulah, sehingga kita pada umat akhir zaman ini dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam, melihat cahaya Islam, dapat merayakan hari raya sebagaimana kita berbahagia hari ini. Inilah ajaran agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah wafat 1400 tahun yang lalu, namun perjalanan hidup beliau, pengorbanan-pengorbanan yang beliau berikan dapat kita rasakan hari ini. Oleh sebab itu sebagai umat yang cinta dan rindu kepada beliau, ingin rasanya kita melihat menatap wajah beliau yang indah laksana bulan purnama. Ketika kita melihat ke wajah beliau yang indah itu, makalah hilanglah segala siksa dan dahaga. Begitu wajah beliau sangat kita rindukan. Semoga di akhir kelak kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat, untuk menatap wajah beliau yang indah. Tentunya hari ini kita persiapkan dengan banyak-banyak menyebut namanya, berselawat kepadanya, dan yang paling penting tentunya kita hidup atas dasar-dasar sunnah-sunnah dan petunjuk-petunjuk beliau. Sekali lagi tentunya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id para tamu undangan Allah yang saya muliakan. Kemudian selanjutnya khatib mengajak kepada seluruh kita yang hadir, seluruh kita yang mendengar, yang hadir di masjid yang kita cintai ini, mari sama-sama persiapkanlah diri kita untuk berpindah ke alam berikutnya. Tingkatkanlah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya, semantap-mantapnya. Bagaimanapun dunia ini akan kita tinggalkan, mau atau tidak mau, rela atau tidak rela, taat atau tidak taat, salat atau tidak, puasa atau tidak, mau jadi orang terkenal atau rakyat yang tak dikenal, menjadi orang kaya raya ataupun miskin melarat, dimanapun posisi kita, apapun keadaan kita hari ini, ujung-ujungnya kehidupan dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Maka alam perjalanan yang panjang sudah menunggu kita, alam yang tak terhitung entah sampai kapan
kapan berakhirnya alam kubur, alam mahsyar, akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu perjalanan kita dunia ini hanyalah 1 detik saja, bahkan kurang daripada itu ketika dibandingkan nanti dengan kehidupan sesudah kehidupan kita di dunia ini. Jemaah salat Id, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, maka bekal perjalanan yang panjang itu, laksana kita menuju kepada suatu kampung melakukan perjalanan, rasanya tak sanggup kita melakukan perjalanan jauh ketika rasanya kita tak membawa bekal yang cukup. Takut nanti di jalan banyak terjadi hal-hal yang membuat perjalanan kita tidak lancar. Di dunia saja kita khawatir melakukan perjalanan, apalagi sebuah perjalanan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan kita yang terlihat atau yang tak terlihat. Kita sembunyikan dari manusia, tidak ada yang tahu sedikit pun dosa yang kita kerjakan. 1 detik saja tidak akan pernah hilang dalam catatan Allah Subhanahu wa taala, apalagi perbuatan-perbuatan maksiat yang besar, maka ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah kehidupan dunia ini akan berakhir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, oleh sebab itu tentu yang paling penting pesan kita dalam khutbah ini adalah berusaha setiap saat untuk memperbaiki kualitas diri kita sampai nanti ajal menjemput kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, rasanya tidak lama berada kita di bulan suci Ramadan. 2 bulan atau 3 bulan yang lalu masih terngiang-ngiang di dalam doa kita di setiap waktu, di setiap solat, di setiap pengajian kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Duhai ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab, kebaikan keberkahan di bulan Sya'ban, sampaikan kehidupan kami ya Allah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah untuk seluruh kita yang hadir di masjid ini, doa itu telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kebaikan kesehatan di bulan Rajab dan Sya'ban, mampu beribadah di bulan suci Ramadan tanpa terasa ketika gema takbir pada maghrib kemarin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, berkumandang di setiap masjid musola, di jalan-jalan. Maka seiring dengan itu, tanpa kita sadari, Ramadan pun berlahan-lahan pergi meninggalkan kita. Memang tahun depan bisa saja kembali sebelum dunia ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma pertanyaannya adalah, kembalinya Ramadan di tahun depan apakah bersamaan juga dengan berjumpanya kita dengan Ramadan yang akan datang? Ramadan telah pergi seiring gema takbir berkumandang pada maghrib kemarin, maka menyisakan berbagai macam cerita di dalamnya. Bagaimana ibadah kita yang kita kerjakan, ibadah puasa, sedekah, hadirnya kita di masjid di setiap siang dan malamnya, semua itu menjadi cerita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Ramadan akan bercerita kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba-hamba Allah yang mengisi, yang memuliakan bulan suci Ramadan. Tetapi sebaliknya juga Ramadan akan bercerita, inilah hamba-hamba Allah yang selama Ramadan mereka tak peduli, mereka acuh tak acuh, mereka tak pernah melaksanakan ibadah puasa, jauh dari masjid Allah Subhanahu wa taala. Semua catatan-catatan itu akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, walaupun Ramadan telah beranjak meninggalkan kita dengan berbagai macam kenangan di dalamnya, namun tentunya ajaran-ajaran Ramadan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Walaupun Ramadan itu bulannya telah pergi, tapi ajarannya hendaknya tetap
masuk di dalam hati kita, sehingga nanti kita berharap Allah pertemukan kita kembali dengan Ramadan yang akan datang. Jamaah salat Id para tamu undangan Allah yang saya muliakan, kira-kira apa pesan Ramadan yang perlu sama-sama kita masukkan di dalam hati kita? Yang pertama, tentu seiring kita berkumandangkan takbir kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Zat yang Maha Besar, tak ada yang melebihi kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengandung pesan bahwa apapun yang ada di alam semesta ini semuanya akan hancur, semuanya akan binasa, yang tersisa hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara makna kita mengagungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hanya Allah yang Maha Besar. Jemaah salat Id yang saya muliakan, itu artinya kita sebagai manusia juga akan binasa, bahwa kehidupan ini akan berakhir dengan kematian. Tidak ada yang kekal yang hidup di dunia ini. Kita hanya menunggu satu persatu saatnya nomor antrian kita dipanggil untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kehidupan dunia ini kita akhiri, Ramadan mengajarkan kepada kita perbanyaklah ibadah kepada Allah. Kendalikan diri dan hawa nafsu, hiduplah dengan wajar, walaupun mungkin di antara kita berat rasanya, lebih mementingkan akhirat untuk umat akhir zaman ini. Sekurang-kurangnya untuk level kita umat akhir zaman mampu hidup dengan wajar, yaitu menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi kita dengan kebutuhan ukhrawi kita. Karena pada hakikatnya apapun yang kita cari di dunia ini maka akan kita tinggalkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saat nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, hilang manfaat harta yang benda yang kita cari, yang siang malam kita tak tidur dengannya, yang kita urus, yang kita perhatikan, maka harta benda itu pun belum tentu mampu menolong kita. Anak istri yang kita cintai, yang kita sayang-sayangi pun ketika kita menghadap kepada Allah belum tentu juga bisa membantu kita. Maka ketika ada ibadah, walaupun ibadah itu kecil tapi ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang dituntutnya, maka ibadah yang kecil inilah nanti yang akan datang ketika mayat telah terbaring di dalam kubur. Tak ada lagi teman, tidak ada lagi saudara, tidak lagi ada lagi orang-orang yang dicintai, tidak ada lagi orang-orang yang menjadi pengikutnya, ribuan jutaan orang yang mencintainya. Ketika badannya terbujur di dalam tanah, maka pada saat itu hanya amalnya yang kecil itulah yang akan datang menolongnya kelak. Oleh sebab itu jangan kita menyesal hidup di dunia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, banyak harta benda dan kesehatan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat merugilah pada akhirnya nanti ketika kita berada di dalam tanah hanya membawa amal yang kecil semata-mata. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Manusia itu mereka dilalaikan oleh kehidupan dunia, mereka disilaukan oleh kemegahan dunia, tanpa terasa pada akhirnya mereka masuk ke dalam liang kubur. Ketika telah berada di dalamnya, barulah kelak mereka mengetahui apa yang telah mereka perbuat semasa di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id para tamu undangan Allah yang semuliakan. Jadi pesan yang pertama, jangan sampai kita melalui kehidupan ini kita merugi karena tidak ada satu pun perbuatan yang bernilai ibadah. Inilah yang diajarkan oleh Ramadan di dalam kehidupan kita. Jamaah salat Id para tamu undangan Allah yang kami muliakan. Kemudian apa lagi pesan Ramadan kepada kita setelah Ramadan itu? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan berbagai macam kenangan kita di dalamnya. Yang kedua tentunya Ramadan
mengajarkan kepada kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sucikanlah diri ini. Inilah makna fitrah, inilah makna daripada Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, orang yang beriman, yang mengenal taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dirinya, maka merugilah yang setiap saat mereka malah mengotori dirinya, jiwanya. Jemaah salat ini, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, sejenak kita muhasabah. Sudah berapa lama kita menjalani kehidupan? Sudah berapa lama Ramadan silih berganti kita masuki dan kita tinggalkan? Ramadan kita masuki lalu kita tinggalkan, datang Ramadan lalu kita tinggalkan, datang kembali Ramadan kita tinggalkan. Sudah berapa lama sesuai dengan kehidupan kita? Sudah ada yang 30 tahun lamanya, sudah ada yang 50 tahun lamanya, 40 tahun lamanya, 70 tahun lamanya, silih berganti datangnya Ramadan. Pertanyaannya adalah, sudahkah mampu Ramadan yang hadir itu membuat jiwa kita ini kembali kepada kesucian? Atau hanya kita ketika datang Ramadan, Ramadan itu berakhir, hanya pergi begitu saja tanpa ada membawa pesan, tanpa ada memberikan nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Padahal kita tahu di setiap waktu, di setiap datangnya Ramadan itu, kalau kita mau melihat kiri dan kanan muka belakang kita, ada saja di antara jamaah kita yang dulunya ada untuk Ramadan tahun ini, mereka telah tiada. Begitu juga Ramadan yang akan datang, hari ini mereka ada, tapi kita lihat di setiap kampung, di setiap daerah itu, tengok kiri kanannya, ada saja jamaahnya yang berkurang, yang telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, akankah Ramadan yang akan datang itu kita yang dilihat oleh jamaah yang tak ada lagi bersama-sama di dalam masjid ini? Oleh sebab itu, jamaah salat Id yang saya muliakan, pergunakan Ramadan dalam rangka mensucikan hati kita, membersihkan segala dosa dan noda yang pernah kita lakukan, karena Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berdosa, panggilan Allah Subhanahu wa taala luar biasa lembutnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai hamba-hamba kami yang beriman, bertaubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Siapa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita yang berdosa? Bukan dengan panggilan-panggilan kasar, bukan dengan panggilan-panggilan menghina. Kita sudah berdosa kepada Allah, tapi dipanggil, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertaubatlah kepada Allah. Jemaah salat Id, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, bukankah ini bisa menyentuh, menyadarkan kita bahwa jiwa ini mesti suci ketika nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah pesan Ramadan yang sama-sama telah kita lalui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, kemudian di pesan Ramadan yang ketiga adalah Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menumbuhkan rasa sikap simpati dan empati terhadap sesama, bahwa ketika pada pagi harinya atau satu pekan menjelang kita menuju Idul Fitri hari ini, coba kita lihat tengah-tengah kehidupan keluarga kita, rumah kita, kita hiasi, kita cari pakaian yang serba mahal, kita cari makanan-makanan yang serba enak, lengkap dengan berbagai macam menunya, kita persiapkan duit, kita persiapkan semua-muanya. Bagaimana kita berbahagia, senang rasanya ketika menuju Idul Fitri, hari kemenangan. Cuma jemaah, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, pekahkah hati kita? Pernahkah juga kita melihat ada di sebelah kiri kanan rumah kita, di belakang rumah kita, jauh di sudut-sudut kampung kita itu ada sebuah rumah yang kecil, yang atapnya hampir bocor, yang dindingnya hampir
runtuh. Di sana ada janda-janda tua, orang-orang miskin, anak-anak yatim yang mereka dari kejauhan hanya melihat saja kita sedang berbangga-bangga, sedang berpesta menyiapkan diri untuk menuju Idul Fitri, tapi mereka hanya bisa merintih melihat betapa senangnya orang-orang yang punya keluarga, yang punya ayah dan ibu, anak yatim yang mereka menangis, yang pada hari raya ini, yang 2 hari sebelum hari ini. Coba lihat anak-anak kita di rumah, dia berlari kepada ayahnya, dipeluk oleh ayahnya, ayah saya mau makanan yang itu, kemudian lari kepada ibunya, wahai ibu saya mau makanan yang itu, saya mau mainan yang itu, saya mau pakaian yang itu. Dia tinggal minta saja, berlari kepada ibunya, dapat pelukan hangat, berlari kepada ayahnya, dapat pelukan hangat, apa yang dimintanya terkabul. Begitulah ketika anak-anak kita masih punya ayah dan ibu, namun para yatim, orang-orang yang tak punya ayah dan ibu lagi, kemana mereka akan mengadu, kemana mereka akan meminta, kemana mereka berharap pelukan hangat ayah dan ibunya. Maka jemaah salat Id yang semuliakan, kita hari ini jangan sampai lupa, di samping menyenangkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, di rumah kita, coba lihat adakah di kampung kita ini yang hari ini orang-orang yang masih meneteskan air mata, orang-orang miskin, para anak-anak yatim. Karena disinilah sebenarnya puncak daripada pengabdian kita di dalam bulan suci Ramadan menuju Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atas inilah Nabi kita mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita itu tidak dianggap beriman oleh Nabi kita sampai kita betul-betul mencintai saudara-saudara kita yang kurang mampu, para anak-anak yatim, seperti kita menyayangi dan mencintai diri kita pribadi. Jadi jemaah salat Id, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, Ramadan Idul Fitri berusaha mendidik kita untuk peka, untuk peduli, untuk saling merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak seberuntung dan semampu kita pada hari ini. Maka ketika pesan Ramadan ini, 3 pesan Ramadan inilah yang hendaknya kita masukkan ke dalam diri kita, kita bawa lalu kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hasil pendidikan selama bulan suci Ramadan, bahwa kita betul-betul dalam kehidupan ini ibadah jangan pernah dilupakan. Yang kedua, sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita berdosa, sucikanlah, bersihkanlah ketika kehidupan ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jangan lupa saling berbagi untuk melihat orang-orang yang ada sekitar kita, karena inilah puncak kebersamaan, kesenangan kita bersama orang-orang yang merayakan Idul Fitri hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id, para tamu undangan Allah yang semuliakan. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita perkuat nilai kebersamaan kita. Sebelum khutbah ini kita tutup, semoga apa yang kita sampaikan menjadi renungan dan motivasi bagi kita bersama. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.